Hal sepele yang ternyata nikmat luar biasa. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di mini vlog Tata Jasun. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak, aduh kok gini-gini aja sih? Padahal kalau dipikir-pikir hal sepele yang kamu anggap biasa itu sebenarnya nikmat luar biasa. Coba deh kita bahas bareng. Tapi hati-hati ya, takutnya abis ini kamu jadi gampang banget bilang alhamdulillah bahkan pas abis kentut. Kadang ya nikmat Allah tuh gak selalu datang dalam bentuk besar, tapi justru ada di hal-hal kecil yang sering banget kita remehin tanpa sadar, yang kita anggap biasa padahal itu luar biasa banget. Coba deh, dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak banget loh nikmat yang kita dapetin tapi nggak kita sadarin. Bangun tidur aja udah nikmat, masih bisa gerak, masih bisa lihat cahaya, dan masih bisa kentut. Iya serius, bisa kentut tuh nikmat loh. Coba bayangin kalau nggak bisa kentut, itu bukan cuma perut yang meledak, tapi dompet juga ikut meledak pas lihat biaya rumah sakit. Belum lagi nikmat bisa buang air kecil, buang air besar, makan enak, bisa rebahan setelah seharian capek, dan yang sering banget kita lupa, bisa nengok kanan kiri tanpa sakit leher. Coba bayangin kalau leher kaku, mau nengok dikit aja udah kayak robot kehabisan oli. Kadang kita lupa loh, hal kecil kayak gitu tuh udah luar biasa banget. Bisa bangun tanpa alarm aja udah rezeki, apalagi kalau bisa bangun dan sholat subuh, itu udah kombinasi langka, limited edition banget. Belum lagi nikmat dikasih orang-orang baik di sekitar kita, kayak tetangga yang suka ngasih gorengan tanpa diminta, atau temen yang tiba-tiba bilang aku udah like konten kamu loh. Duh, itu rasanya kayak dapat hadiah dari langit. Padahal kalau dipikir-pikir semua itu tanda Allah masih sayang banget sama kita, masih dikasih kesempatan buat ngerasain hidup, buat ngerasain tawa, bahkan buat ngerasain capek. Nah sama kayak dunia konten juga sih, kadang aku suka ngeluh, duh view sepi, belum dimonetisasi juga, atau udah capek ngedit tapi hasilnya segitu doang. Tapi habis itu aku mikir lagi, lah dulu aja aku ngedit belum bisa, sekarang udah bisa nambahin efek transisi, bisa atur pencahayaan biar gak kayak CCTV, bisa ambil angle bagus biar muka gak kayak gorengan, dan bisa ngisi voiceover dengan lancar. Itu semua nikmat loh. Bahkan kalau hasilnya belum viral, yang penting aku udah bisa bikin orang senyum, itu aja udah cukup. Kadang aku lupa, bahkan Allah tuh bukan cuma ngasih hasil, tapi juga proses yang bikin aku tumbuh, dari ngedit sambil begadang, sampai nahan emosi pas aplikasi tiba-tiba voice close. Tapi ternyata itu semua latihan sabar, latihan ikhlas, dan latihan biar nggak gampang nyerah. Allah tuh maha baik, dia tahu kapan waktu terbaik buat ngasih hasil, dan kapan waktu terbaik buat nguji kesabaran. Kadang Allah nggak langsung kasih apa yang kita mau, karena dia lagi nyiapin kita biar pantas nerimanya. Jadi mulai sekarang aku mau belajar lebih sering bilang alhamdulillah, bahkan hal paling receh sekalipun, dari kentut, nengok kanan kiri tanpa sakit leher, sampai konten yang belum viral-viral juga, dari rebahan sampai doa di malam hari. Oh iya, kadang nikmat juga datang dalam bentuk ujian loh. Kayak pas aku sakit, ternyata itu momen aku disuruh istirahat. Pas konten gak rame, ternyata aku disuruh evaluasi. Pas capek banget, ternyata aku disuruh diem biar hati tenang. Nikmat itu luas banget, cuma kadang bentuknya aja yang beda. Karena ternyata hal sepele pun bisa jadi luar biasa kalau kita tahu cara bersyukur. Jadi yuk, sebelum ngeluh, coba lihat dulu berapa banyak nikmat yang masih kita punya hari ini. Siapa tahu yang kamu kira kecil, justru itulah yang paling besar nilainya di mata Allah. Dan ingat ya, Allah nggak pernah lupa sama doa-doa kita. Kadang cuma nunggu waktu terbaik buat diwujudin. Sambil nunggu, yuk bersyukur dulu, karena bahagia itu ternyata